Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas kembali sebuah film yang diambil dari kisah nyata secara langsung. Film ini berjudul Walking Tall, menceritakan tentang seorang pensiunan tentara yang baru saja kembali ke kampung halamannya. Namun setelah 8 tahun pergi, ia mulai menyadari jika kampung halamannya telah berubah total. Sebuah pabrik yang menjadi saksi sejarah hidupnya menghilang. Korupsi, perjudian, narkoba, kekerasan di mana-mana. Bahkan hukum pun sudah tak berlaku di kampung halamannya. Hal itu membuat ia tergerak untuk mengubah semuanya. Mencoba melawan salah satu penguasa yang telah mengambil alih kampung halamannya. Penasaran dengan kelanjutannya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini mulai dengan menampilkan seorang pria berbadan besar, gagah, tampan, dan berani yang bernama Chris Vaughn. Ia merupakan seorang pensiunan tentara yang telah mengabdi kepada negaranya selama 8 tahun. Tentu yang membuatnya juga harus meninggalkan kampung halamannya. Namun hari ini ia kembali dengan tekad yang ia miliki. Baru saja Chris tiba, ia dihampiri oleh sebuah mobil sheriff. Awalnya para sheriff itu bertanya kepada Chris apa yang sedang ia lakukan. Chris bertanya jika ia tak tahu bahwa satu-satunya pabrik di sana telah ditutup. Sheriff menjawab jika pabrik telah ditutup cukup lama. Saat sheriff melihat nama di tas yang Chris bawa, mereka terkejut karena ia adalah Chris Vaughn yang telah lama menghilang. Akhirnya mereka pun berkenalan dan sheriff itu memberikan penawaran untuk mengantar Chris ke rumahnya. Awalnya ia menolak, tetapi karena sheriff itu memaksa demi menghormatinya, akhirnya Chris menerima pertolongan dari para sheriff. Setibanya di rumah lamanya, Chris langsung bertemu dengan kakak kandungnya yang bernama Michelle. Mereka langsung berpelukan untuk menguras rindu yang telah lama mereka pendam. Tak lama kemudian ibu serta ayahnya pun datang. Dan demi menyambut kedatangan Chris, mereka mengadakan acara makan malam besar-besaran. Di sana Chris juga bertemu dengan anak dari Michelle yang bernama Pete. Pete yang sedikit cuek hanya berbicara secukupnya saat ia bertemu dengan Chris. Di malam itu mereka banyak berbincang terkait pengalaman-pengalaman yang telah Chris dapatkan semasa ia bertugas sebagai tentara Amerika. Karena baru saja tiba, Chris merasa kelelahan yang membuat ia ingin beristirahat malam itu juga. Esokan harinya, hari pertama di mana Chris akhirnya bisa menikmati keindahan kampung halamannya. Ia juga bertemu dengan teman lamanya yang bernama Ray. Saat itu, Ray datang bersama mobil kesayangannya. Karena ingin melepas rindu, Ray dan Chris menuangkan minum sejenak untuk bersantai. Di saat perbincangan mengarah ke nostalgia, Ray baru tersadar jika hari ini adalah hari Sabtu, yang artinya kick-off permainan sepak bola Amerika akan dimulai. Mereka pun langsung pergi ke lapangan yang dimana di sana teman-teman lama Chris telah menunggu untuk permainan nostalgia mereka. Namun belum mereka bertanding, seorang teman lama Chris sekaligus musuh bebuyutan dan penguasa baru kampung halamannya datang menghampiri mereka. Pria itu bernama Jay Hamilton, yang ternyata membawa rekan-rekannya untuk bermain bersama Chris. Menurut sejarah, perseteruan antara mereka selalu terjalin selama bertahun-tahun. Karena tak mau terkalahkan, Chris menawari tawarannya dan mereka pun mulai memainkan permainan. Permainan cukup sengit, gengsi dan tensi mulai meningkat. Chris tak mau kalah dari Jay yang merupakan musuh bebuyutannya. Tetapi hari itu Dewi Fortuna justru memihak kepada Jay. Pertandingan dimenangkan oleh tim Jay dan Chris harus mengakui kekalahan pertamanya. Namun meskipun kalah, Chris dan kawan-kawannya tetap diundang untuk menikmati malam di kasino miliknya. Chris pun menerima tawaran dari Jay dan pada malam harinya mereka pergi ke sana. Semua teman-teman Chris sangat bersemangat, kecuali Chris yang terheran karena banyak perubahan dari kampung halamannya. Namun ia tetap berusaha untuk menikmati malam itu. Ia diberi akses VIP, minum sepuasnya, bahkan Jay menyuruh mereka untuk meminta apapun darinya dan akan ia berikan secara gratis. Semua teman Chris langsung berpencar untuk menikmati jamuan malam di kasino milik Jay. Sementara Chris, ia diantar ke sebuah ruangan untuk menikmati tarian erotis dari seorang wanita.
Namun saat Chris sedang menikmati pertunjukan tersebut, ia terkejut saat wanita yang sedang menari itu adalah kekasih lamanya yang bernama Denny. Denny yang melihat Chris langsung menghentikan semua pertunjukan dan pergi. Setelah pertunjukan berakhir, Chris berniat untuk menghampiri rekan-rekannya. Di sana ia melihat salah satu rekannya sedang bermain judi. Tetapi ia melihat sebuah kejanggalan ketika ternyata sang bandar bermain curang. Ia pun langsung bertaruh pada angka 7. Melihat adanya Chris, sang bandar menjawab jika sekarang bukanlah gilirannya. Namun Chris memaksa hingga bandar pun meminta keamanan untuk menghentikannya. Tak mau dihentikan, Chris melawan dan justru menghajar beberapa penjaga keamanan hingga mereka babak belur. Kerusuhan mulai terjadi, beberapa penjaga kembali berdatangan untuk menghentikan Chris. Hingga akhirnya ia berhasil dihentikan. Ketika salah satu keamanan menyetrumnya dan menghajarnya hingga ia pingsan. Saat Chris terbangun, ia telah dalam kondisi ditahan oleh beberapa orang. Kemudian, kepala penjaga mulai mengetahui jika Chris adalah seorang mantan agen khusus. Maka dari itu, ia juga harus diperlakukan secara khusus. Kepala penjaga itu mulai mengiris kulit dari Chris hingga ia tak sadarkan diri. Setelah cukup puas, Chris ditelantarkan di pinggir jalan. Beruntung, Chris masih bisa bertahan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pihak keluarga Chris tak terima dengan perlakuan para penjaga kasino. Mereka meminta sheriff untuk segera menyelidiki kasus ini. Chris terluka parah, wajahnya babak belur dan ia tak bisa beranjak dari kasurnya. Ray sebagai sahabat sejatinya datang untuk menjenguknya, sekaligus memberinya bunga dan mendoakan agar Chris lekas sembuh. Setelah beberapa hari Chris dirawat di rumah sakit, ia akhirnya dinyatakan berhak untuk kembali ke rumah. Tetapi dengan perawatan yang masih diawasi, akhirnya Chris kembali disambut ke rumah. Di sana, Pete semakin menghargai adanya Chris di kehidupannya. Setiap hari ia hanya berada di sofa, menonton TV bersama Ray atau bersama Pete. Ia juga mulai membaik dan bisa kembali berolahraga di rumahnya. Setelah Chris akhirnya dinyatakan bisa beraktivitas dengan normal, ia mulai membuka garasinya dan memeriksa truk lamanya. Karena sudah lama tak terpakai, Chris berniat untuk mengajak ayahnya berbelanja ke kota. Di sepanjang perjalanan, Chris menceritakan jika ia menyayangkan penutupan pabrik tersebut. Namun ayahnya menjawab jika semua telah berubah semenjak pabrik ditutup 6 bulan yang lalu. Lalu scene berpindah pada Jay yang mendatangi Chris yang saat itu sedang memindahkan balok-balok dari mobilnya. Niat Jay mendatangi Chris untuk meminta maaf karena anak buah miliknya telah bersikap tak sopan. Tetapi ia juga membela anak buahnya yang mengatakan bahwa Chris duluan yang mengacau di kasino miliknya. Chris tak peduli, yang ia tahu dirinya disiksa dan diterlantarkan begitu saja. Karena sebagai permintaan maaf, Jay saat itu hendak menawarkan Chris sebuah pekerjaan, yaitu sebagai kepala keamanan kasino miliknya. Jay juga memberi sejumlah uang pada Chris. Tetapi apa jawaban Chris? Ia menolaknya mentah-mentah dan menjawab jika ia tak membutuhkan hal itu. Jay yang telah ditolak dan malu langsung kembali ke mobilnya dan pergi. Sementara Chris langsung pergi ke kantor sheriff untuk melaporkan kejadian yang baru saja ia alami. Namun sesampainya di sana, sheriff justru telah terlebih dahulu menerima laporan dari para anak buah Jay. Akhirnya kasus pun akan mereka selidiki dan apabila Chris ditemukan bersalah, maka ia harus menghadap ke pengadilan. Sheriff yang tak memiliki kekuatan untuk melawan hanya bisa pasrah. Saat Chris telah kembali ke rumahnya, Denny, wanita yang ia temui di kasino, tiba-tiba mendatanginya untuk memberikan jaket milik Chris yang tertinggal. Sembari mengantar Denny keluar, mereka berbincang sejenak terkait pekerjaan Denny. Denny menjawab jika hal itu terpaksa ia lakukan untuk membayar kontrakan miliknya. Lalu Denny pun pamit dan berharap bisa bertemu lagi dengannya. Setelah Denny pergi, Chris masuk ke dalam dan melihat ibunya sedang dalam kondisi terkejut setelah menerima telepon. Rupanya ibu Chris mendapat informasi jika Pete ditemukan tak sadarkan diri di sebuah gudang. Chris yang khawatir langsung pergi ke tempat di mana Pete berada. Dan di sana ia menemukan Pete telah terkapar meminta maaf karena ia telah menghisap ganja milik temannya. Mendengar hal itu, Chris langsung menghampiri teman dari Pete dan bertanya dari mana mereka mendapat ganja tersebut. Teman Pete menjawab jika mereka mendapatkan dari pabrik milik Jay. Tanpa banyak berbicara, Chris langsung pergi ke dalam mobil, kembali ke rumah dan mengambil senjata. Awalnya ayah Chris telah menahannya untuk tak melakukan hal itu.
Tetapi karena Chris terlanjur emosi, tak ada yang bisa menahannya. Ia kembali mengendarai mobil menuju kasino milik Jay. Sesampainya di sana, Chris masuk dengan membawa sebuah balok. Di sana ia mengacak-ngacak kasino bahkan hingga menghajar beberapa penjaga yang telah siap untuk menahannya. Chris benar-benar meluapkan emosinya saat itu. Tetapi apa yang Chris lakukan justru menjadi bumerang baginya. Karena setelah Chris melakukan hal itu, polisi langsung mengejarnya. Chris pasrah dan ia langsung dibawa ke pengadilan. Sebelum Chris diadili, ia terlebih dahulu menghubungi pengacaranya. Pengacara Chris meminta ia untuk mengakui kesalahannya. Apabila Chris mengaku, maka hakim akan menghukum Chris dengan tahanan rumah saja selama 2 bulan. Namun Chris yang merasa jika dirinya tak bersalah mengatakan bahwa ia takkan mengakui kesalahannya. Waktu persidangan pun tiba dengan beberapa saksi di hadapan hakim. Para pengacara yang mengatasnamakan korban terus memojokkan Chris dan meminta hakim untuk segera menghukumnya seberat mungkin. Para korban juga berbicara tentang kesaksian mereka terkait apa yang telah Chris lakukan. Chris hanya terdiam. Begitu juga dengan pengacaranya yang berpikir jika mungkin saja Chris akan benar-benar dihukum seberat mungkin. Tetapi karena pengacaranya terus diam, akhirnya Chris meminta izin untuk membela dirinya sendiri. Hal itu tentu dilarang oleh hakim. Namun Chris tetap membela dirinya. Ia mengatakan jika dirinya tumbuh besar di kampung halamannya. Maka dari itu ia berhak untuk mengubahnya yang sekarang menjadi sangat buruk. Korupsi di mana-mana, kekerasan banyak sering terjadi, dan sheriff seakan tak berguna. Ia juga mengatakan jika dirinya ingin menjadi seorang sheriff untuk mengubah kampung halamannya menjadi lebih baik. Chris semakin diperingati oleh hakim setelah mengatakan hal itu. Namun, ia tetap membela dirinya. Chris memperlihatkan bekas luka yang ia miliki, untuk memperlihatkan betapa kejamnya Jay dan para anak buahnya. Ia memperlihatkan bekas luka tersebut kepada para saksi. Hakim mulai geram. Ia mengetuk palunya untuk menandakan jika Chris resmi ditahan di penjara daerah. Saat hakim menyatakan hal itu, saksi tiba-tiba berdiri dan mengumumkan bahwa Chris dinyatakan tak bersalah. Semua orang langsung bersorak. Para warga yang mengetahui bahwa Chris ingin mengubah kampung halamannya menjadi lebih baik, mendukung Chris untuk menjadi sheriff di daerah mereka. Keesokan harinya, saat Chris mencalonkan diri menjadi sheriff, ia memenangkan pencalonan tersebut. Para sheriff yang bertugas memberi ucapan selamat karena Chris telah terpilih. Namun reaksi Chris justru membuat mereka terkejut. Bagaimana tidak, Chris langsung memecat seluruh jajaran sheriff yang masih bertugas, dan ia ingin membangun kembali sheriff di daerahnya dari titik nol. Di hari pertamanya kerja, Chris menata ulang seluruh kantornya. Lalu ia juga mengejar mobil milik Jay untuk ia tilang. Setelah berhasil dihentikan, Chris meminta Jay untuk memperlihatkan surat-surat miliknya. Sebenarnya Jay memiliki surat yang dibutuhkan. Namun karena Chris terlanjur membencinya, ia mencari kesalahan yang Jay miliki. Jay menjawab jika Chris tak akan pernah bisa menghentikan pergerakannya. Chris tak peduli. Ia meminta Jay untuk segera memperbaiki lampu belakang mobilnya. Merasa terheran karena ia tak merasa mobilnya rusak, ia tiba-tiba terkejut ketika Chris menghantam lampu belakang mobilnya menggunakan tongkat baseball. Lalu ia pergi begitu saja. Setelah menilang Jay, hal kedua yang Chris lakukan sebagai sheriff adalah menjadikan Ray, sahabat lamanya, menjadi rekannya. Awalnya Ray menolak karena ia secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya membenci polisi. Ia juga merupakan seorang mantan napi yang tak mungkin menjadi seorang sheriff. Tetapi Chris tak peduli. Ia langsung memberikan sebuah rencana. Dan mereka pun langsung membuat sebuah rencana untuk membongkar pabrik narkoba milik Jay. Ray memberitahu apa yang ia ketahui tentang pabrik tersebut. Ia juga memberi saran kepada Chris tentang tata cara menyergap mereka. Cara Ray dianggap berhasil karena mereka berhasil menangkap penjaga keamanan kasino milik Jay dan langsung menggeledahnya. Ray berhasil menemukan satu aluminium foil besar yang berisi narkoba. Namun ia yakin bahwa anak buah Jay masih menyembunyikannya di truk miliknya. Akhirnya mereka memindahkan anak buah Jay ke sebuah garasi. Di sana Ray dan Chris seenaknya begitu saja membongkar setiap part truk yang anak buah Jay miliki. Hal itu Chris lakukan untuk membuat anak buah Jay berbicara.
Tetapi usaha mereka sia-sia. Anak buah Jay justru mengatakan jika seseorang akan membuat mereka menyesali perbuatannya. Chris dan Ray tertawa mendengar anak buah Jay mengancam mereka berdua. Kemudian mereka langsung membawa anak buah Jay ke penjara sementara. Tetapi setibanya di sana, Chris meminta Ray untuk menginap di rumahnya. Ia khawatir jika apa yang anak buah Jay katakan akan benar-benar terjadi. Akhirnya Ray pulang, sementara Chris ditemani oleh Danny membawa makanan untuk dirinya. Keesokan harinya, saat Chris dan Danny terbangun, mereka dikejutkan oleh truk milik Chris yang tiba-tiba meledak. Melihat hal tersebut, anak buah Jay tertawa. Ia langsung bertanya kepada Chris tentang siapa yang sekarang harus menyingkirkan kendaraannya. Chris yang melihat kejadian itu berusaha untuk tetap tenang. Ia mencari tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat persembunyian Danny. Sembari ditembaki dari luar, akhirnya Chris menemukan sebuah tempat, yaitu ruangan di bawah kantor miliknya. Chris menembaki lantai dasar kantor sheriff, lalu menyuruh Danny untuk bersembunyi di bawah. Rupanya orang-orang yang menembaki mereka dari luar adalah orang-orang suruhan Jay, sekaligus para mantan sheriff yang memiliki dendam kepadanya. Hal yang sama dirasakan oleh Ray di kediaman Chris. Saat itu, ia baru saja terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh kehadiran seorang pria asing. Ray yang telah sigap dengan senjatanya langsung menembak pria tersebut. Dan Pete yang tengah disekap berhasil kabur dan melarikan diri dari luar. Sementara orang tua Chris dan kakaknya diamankan oleh para pria tersebut. Kembali ke kantor, setelah merasa cukup aman, Chris menyuruh Danny untuk segera keluar melalui pintu belakang. Sebelum Chris keluar, rupanya anak buah Jay yang sedang dipenjara meminta bantuan untuk keluar. Chris sebagai panutan sheriff tentu mengabulkannya. Namun tiba-tiba saja ia tertembak hingga tewas. Masih dalam kondisi dikejar, Ray yang saat itu mulai kewalahan tiba-tiba mendapat bantuan dari Chris yang berhasil mencapai kediamannya setelah ia kabur dari kantor. Ia pun langsung menghajar beberapa anak buah Jay dan langsung menyelamatkan keluarganya. Setelah berhasil menyelamatkan seluruh orang-orang terdekatnya, Chris langsung pergi menuju pabrik narkoba milik Jay. Sembari menyelinap, ia berusaha untuk mengungkap semuanya. Tetapi tiba-tiba ia bertemu dengan Jay yang ternyata telah menunggunya. Chris pun meminta Jay untuk segera menyerahkan diri. Jay tertawa saat Chris hendak menghampirinya. Ia ternyata masuk ke dalam perangkap yang telah Jay pasang. Ia pun langsung dihajar, namun karena kekuatan badan yang ia miliki, Chris berhasil membalikan keadaan dengan membawa Jay jatuh bersamanya. Mereka terguling, terbanting, dan terjatuh di tempat yang sama, sehingga mereka dalam kondisi sama-sama tak cukup baik. Karena Jay diunggulkan dengan membawa senjata, Chris memutuskan untuk kabur sejenak, mencoba untuk meregangkan tulangnya yang patah. Tetapi Jay tetap mengejarnya, sehingga pertarungan mereka belum selesai dan Chris terpaksa mengerahkan seluruh tenaganya. Beruntung Chris berhasil membalikan keadaan setelah ia menghajar Jay habis-habisan hingga ia tak berdaya. Dan pertarungan diakhiri dengan kemenangan Chris yang akhirnya berhasil mengambil alih kekuasaan daerahnya yang selama ini Jay kuasai. Lalu scene terakhir di film ini menampilkan Chris dan ayahnya yang secara resmi menutup kasino milik Jay dan mengaktifkan kembali satu-satunya pabrik di daerah mereka. Tamat.